Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardianto. Saya dari kelas 11 TKRB, absen saya 25. Kali ini saya akan membahas tentang sistem penerangan dan komponen dan fungsi dari bodi elektrikal. Komponen pertama yaitu lampu sen. Lampu sen ini berfungsi sebagai indikator pada kendaraan ketika berbelok yang dibuat dengan tujuan untuk mengurangi resiko kecelakaan. Yang kedua yaitu lampu kepala. Lampu kepala ini berfungsi untuk memberikan penerangan dengan cahaya yang cukup pada arah yang diinginkan oleh pengendara. Yang ketiga yaitu lampu tail. Fungsinya yaitu untuk membantu pengemudi mobil di belakang menyadari keberadaan mobil yang Anda kendarai. Yang keempat yaitu lampu rem. Lampu rem ini berfungsi untuk memberikan tanda isyarat kepada pengendara lain yang ada di belakang kita. Yang kelima yaitu lampu hazard. Fungsinya adalah untuk penanda keadaan darurat yang dialami oleh pengemudi. Yang keenam yaitu lampu mundur. Berfungsi untuk memberi tanda jika akan mundur pada kendaraan yang ada di belakangnya. Yang ketujuh yaitu klakson. Klakson ini berfungsi untuk sebagai alat komunikasi antar kendaraan. Selanjutnya yaitu komponen-komponen pendukung dari sistem penerangan. Yang pertama yaitu baterai, berfungsi untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia yang akan digunakan untuk mensuplai dan menyediakan listrik ke sistem starter, sistem pengapian, lampu-lampu, dan komponen-komponen kelistrikan lainnya. Yang kedua yaitu kunci kontak. Fungsinya adalah untuk menghubungkan dan memutus arus atau tegangan pada sistem pengapian dari baterai ke rangkaian primer pengapian. Yang ketiga yaitu saklar kombinasi atau combination switch, yaitu berfungsi untuk mengontrol sinyal, belok, lampu sorot tinggi dan rendah, dan wiper. Yang keempat, sekring, yaitu berfungsi untuk sebagai pengaman dalam suatu rangkaian listrik apabila terjadi kelebihan muatan listrik atau suatu hubungan arus pendek. Yang kelima yaitu flasher. Flasher berfungsi untuk menyambung dan memutuskan tegangan listrik ke lampu sen secara periodik sehingga menghasilkan kedipan sebuah lampu. Yang keenam yaitu relay. Relay berfungsi untuk mengalirkan arus listrik yang besar dengan menggunakan kendali listrik arus kecil. Yang terakhir yaitu kabel penghubung. Fungsinya untuk mengalirkan listrik dari baterai menuju seluruh bagian elektrikal. Berikutnya lanjut pada sistem wiper dan washer. Wiper sendiri memiliki fungsi untuk membersihkan kaca bagian depan mobil dan belakang mobil pada beberapa tipe mobil dari kotoran, debu, minyak, binatang-binatang kecil, atau air hujan. Fungsi wiper switch atau saklar wiper berfungsi untuk mengaktifkan dan menonaktifkan wiper. Motor wiper berfungsi sebagai penggerak wiper blade atau pembersih kaca. Wiper link berfungsi untuk merubah gerakan putar dari motor wiper menjadi gerakan bolak-balik kiri kanan. Wiper arm berfungsi sebagai lengan penghubung antara bagian mekanisme penggerak wiper dengan wiper blade. Wiper blade berfungsi untuk mengusap air yang menempel pada kaca ketika hujan. Berikutnya yaitu komponen-komponen dari washer. Washer berfungsi untuk menyemprotkan cairan pembersih untuk membantu membersihkan kotoran yang menempel pada bagian kaca. Tangki washer atau washer tank berfungsi untuk menampung cairan pembersih pada kendaraan. Motor washer berfungsi untuk menggerakkan pompa sehingga cairan pembersih yang tertampung di dalam tangki washer dapat disalurkan untuk disemprotkan ke kaca mobil. Selang atau hose berfungsi untuk menghubungkan pompa washer dengan nozzle sehingga cairan pembersih yang telah dipompa dapat dialirkan menuju ke nozzle untuk disemprotkan ke kaca mobil. Nozzle atau nozzle pada sistem washer berfungsi untuk menyemprotkan cairan pembersih ke kaca mobil. Fungsi cairan pembersih washer yaitu untuk membersihkan kotoran-kotoran yang menempel pada kaca mobil. Selanjutnya, sistem pada komponen-komponen power window.
Yang pertama yaitu baterai, berfungsi untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk energi kimia yang akan digunakan untuk mensuplai dan menyediakan listrik ke sistem starter, sistem pengapian, lampu-lampu, dan komponen-komponen kelistrikan lainnya. Yang keempat, sekring, yaitu berfungsi untuk sebagai pengaman dalam suatu rangkaian listrik apabila terjadi kelebihan muatan listrik atau suatu hubungan arus pendek. Saklar power window, yaitu digunakan untuk mengendalikan kaca jendela agar bergerak naik turun. Yang terakhir yaitu kabel penghubung, fungsinya untuk mengalirkan listrik dari baterai menuju seluruh bagian elektrikal. Fungsi transfer gear, yaitu untuk membagi putaran output dari transmisi ke masing-masing roda. Fungsi kabel penghubung, yaitu untuk mengalirkan arus listrik dari aki sampai ke motor listrik. Glass holder track, itu berfungsi sebagai tali yang menarik glass holder sehingga bisa bergerak ke atas dan ke bawah. Sekian, terima kasih video tentang sistem penerangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.